Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dikala saat ini kita menghadapi wabah virus corona, yang mana seluruh kegiatan pembelajaran itu diadakan di rumah, maka untuk ujian akhir semester pengembangan pembelajaran SKI ini dilaksanakan di rumah dan dalam bentuk video. Nah, maka dari itu saya akan melaksanakan tugas saya mengenai daripada ujian akhir semester pengembangan pembelajaran SKI MTSMA mengenai biografi tokoh Islam, yaitu saya akan mengangkat mengenai Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah hidup di masa kejayaan Islam. Khalifah Harun ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 763 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi yang merupakan seorang khalifah ketiga, dan ibunya bernama Juraisyah yang berasal dari Yaman. Meski Harun ar-Rasyid berasal dari dinasti Abbasiyah, namun Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barkami dan Persia Iran. Di masa mudanya, beliau banyak belajar dari Yahya bin Khalid al-Barmag. Harun ar-Rasyid, beliau menjadi seorang khalifah menggantikan kakaknya yang bernama Al-Hadi pada tahun 170 Hijriah. Beliau merupakan khalifah yang baik dan raja dunia paling agung pada waktu itu. Beliau biasa menunaikan haji dan berperang dalam setahun. Sekalipun beliau seorang khalifah, beliau masih sempat sholat yang bila dihitung rokaatnya itu berjumlah mencapai ratusan rokaat hingga beliau wafat. Beliau tidak meninggalkan hal itu kecuali bila ada uzur. Demikian pula, beliau biasa bersedekah dari harta pribadinya setiap hari sebesar 1000 dirham. Begitu mulianya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, beliau dikenal sebagai orang yang mencintai ilmu dan para penuntut ilmu, di mana beliau sangat menghormati orang-orang yang mencintai ilmu dan para penuntut ilmunya, mengagungkan kehormatan Islam, membenci debat kusir dalam agama dan perkataan yang bertentangan dengan kitabullah dan as-sunnah an-nabawiyah. Selain itu, beliau juga memiliki sifat yang tegas, adil, berjiwa toleransi, dan tidak emosional, yang patut kita ikuti sebagai contoh kepribadian seseorang yang baik. Kita mengambil hikmah dari apa yang sudah dilakukan seorang khalifah Harun ar-Rasyid. Keberhasilan Khalifah Harun ar-Rasyid saat memimpin. Yang pertama, Harun ar-Rasyid berhasil mewujudkan keamanan bagi masyarakat Baghdad, menjaga kedamaian serta kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, membangun kota Baghdad dengan bangunan megah yang sebelumnya hanya bangunan sederhana. Yang ketiga, membangun banyak tempat peribadatan, di mana Baghdad pada waktu itu hanya memiliki sedikit tempat peribadatan. Selanjutnya, beliau Harun ar-Rasyid, karena cintanya kepada ilmu, beliau mendirikan bangunan sarana pendidikan, mendirikan tempat kesehatan, dan mendirikan tempat perdagangan. Selanjutnya, beliau mendirikan Baitul Hikmah, yang mana sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian.
Yang terakhir, beliau membangun majelis Al-Muzakarah sebagai lembaga pengkajian masalah keagamaan. Kekuasaan Harun ar-Rasyid, yang mana beliau berhasil menguasai kota Herakl dan menyebarkan pasukannya di bumi Romawi, hingga tidak tersisa lagi seorang muslim pun yang tertawan di kerajaan mereka. Beliau mengirimkan pasukannya yang kemudian menaklukkan benteng Sisilia, Malkonia, dan Siprus, lalu menawan penduduknya yang berjumlah 16.000 orang. Penduduk 16.000 orang itu bisa diatasi oleh Harun ar-Rasyid dengan kelompoknya. Harun ar-Rasyid wafat pada usia 45 tahun dalam perangnya di Khusaran pada tahun 809 Masehi. Semoga Allah merahmati Harun ar-Rasyid. Demikian biografi daripada seorang Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana kita dapat mengambil nilai positif daripada Khalifah Harun ar-Rasyid. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan patut kita tiru. Mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.